Google resmi memperkenalkan Project Genie. Project Genie merupakan antarmuka pengguna dari Genie 3, model AI terbaru Google yang dirancang untuk menghasilkan lingkungan 3 dimensi dari deskripsi teks atau gambar melalui fitur word sketching. Pemirsa, Google resmi memperkenalkan Project Genie, sebuah prototipe eksperimental berbasis web yang memungkinkan pengguna menciptakan dan menjelajahi dunia 3D yang dihasilkan AI hanya dari perintah teks atau gambar. Ya, teknologi ini menjadi langkah penting dalam evolusi AI dari sekedar generasi gambar dan video menjadi penciptaan dunia virtual yang hidup dan dinamis. Google resmi memperkenalkan Project Genie. Project Genie merupakan antarmuka pengguna dari Genie 3, model AI terbaru Google yang dirancang untuk menghasilkan lingkungan 3 dimensi dari deskripsi teks atau gambar melalui fitur word sketching. Pengguna dapat menuliskan dunia yang diinginkan dengan bahasa alami atau mengunggah gambar sebagai referensi visual. Setelah proses pembuatan dunia selesai, Project Genie menawarkan fitur World Exploration, di mana lingkungan 3D akan terus dihasilkan di depan pengguna seiring mereka bergerak. Nyaris seperti game open world tanpa peta statis. Ditambah lagi, ada fitur world remixing yang memungkinkan pengguna mengambil dunia buatan orang lain dan mengembangkannya lagi menjadi versi baru hanya dari prompt tambahan mereka sendiri. Meski terdengar revolusioner, akses Project Genie saat ini masih sangat terbatas. Google hanya membuka teknologi ini untuk pelanggan Google AI Ultra di Amerika Serikat. Paket langganan AI paling tinggi yang saat ini mencapai sekitar $250 Amerika per bulan, sehingga hampir tidak terjangkau bagi pengguna umum. Bahkan bagi pelanggan, sesi eksplorasi dunia dibatasi maksimal 60 detik. Serta dunia yang dihasilkan tampil dalam resolusi 720 piksel pada 20 hingga 24 frame per detik, yang berarti kehalusan dan detail visualnya masih belum sempurna. Namun demikian, meskipun masih dalam tahap prototipe, Project Genie dipandang sebagai lompatan besar dalam teknologi AI generatif, bukan hanya menciptakan gambar, tetapi membangun lingkungan yang bisa dijelajahi, dimodifikasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kehadiran Project Genie oleh Google menandai perkembangan besar dalam dunia kecerdasan buatan, di mana AI kini tidak hanya menanggapi perintah teks untuk membuat gambar atau video, tetapi mampu menghasilkan dunia 3 dimensi yang dinamis dan bisa dijelajahi. Meski aksesnya masih terbatas bagi pelanggan premium, teknologi ini memberi gambaran tentang masa depan interaksi AI dari teks ke pengalaman virtual yang richer, kreatif, dan interaktif. Berbagai sumber ada Channel. Lego Group baru-baru ini mengumumkan inovasi besar bernama Lego Smart Play, sebuah platform interaktif yang membuat balok Lego hidup dengan respons suara, sensor, dan interaksi fisik. Ya, teknologi yang disebut Smart Brick diperkenalkan pertama kali pada ajang CES 2026 di Las Vegas sebagai evolusi baru permainan balok klasik. Lego Group baru-baru ini mengumumkan inovasi besar bernama Lego Smart Play. Lego Smart Play adalah sistem baru yang terdiri dari Smart Brick, Smart Text, dan Smart Minifigures yang bekerja bersama untuk menghadirkan pengalaman bermain interaktif dan real-time tanpa perlu layar atau aplikasi ponsel. Smart Brick sendiri terlihat seperti balok Lego klasik berukuran 2x4, tetapi dipenuhi sensor gerak, sensor cahaya, audio, dan teknologi canggih lainnya yang dapat memicu suara, cahaya, dan perilaku berbeda sesuai cara anak bermain. Yang paling menonjol dari Smart Play adalah bagaimana Smart Brick dapat merespon gerakan fisik balok dan minifigure. Berkomunikasi melalui teknologi BrickNet berbasis Bluetooth Mesh, serta menghasilkan suara dan efek langsung dari balok itu sendiri. Misalnya suara mesin pesawat, efek laser, bahkan dialog kecil karakter saat dimainkan, semua ini muncul tanpa perlu perangkat tambahan seperti ponsel maupun tablet. Untuk memperkenalkan Smart Play ke publik, Lego siap meluncurkan beberapa set pertama bertema Star Wars termasuk Luke's Red 5 X-Wing, Darth Vader's TIE Fighter, dan Throne Room Duel A-Wing yang sudah tersedia untuk pre-order sejak Januari 2026 dan akan hadir di toko Lego, online dan retail select mulai 1 Maret 2026. Set-set ini akan menyertakan Smart Brick, Smart Text, dan Smart Minifigures untuk pengalaman permainan penuh. Inovasi Smart Play dipandang sebagai evolusi terbesar sejak diperkenalkannya minifigure Lego pada 1978, karena memungkinkan imajinasi tradisional permainan balok dipadukan dengan teknologi modern yang responsif terhadap tindakan anak.
Pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana Lego berupaya mempertahankan relevansi di era digital dengan memberikan pengalaman bermain yang interaktif tapi tetap fisik dan tanpa layar, sambil membuka kemungkinan baru untuk ekspansi game dan kreativitas. Peluncuran Lego Smart Play menandai langkah baru dalam dunia mainan kreatif, di mana balok plastik yang selama ini terkenal sebagai alat bangun fiksi kini dapat berinteraksi dan bereaksi terhadap permainan secara nyata. Dengan Smart Brick dan sistem Play Aware lainnya yang diluncurkan awal tahun ini, Lego membuka babak baru bagi permainan generasi masa depan lebih imersif, responsif, dan interaktif. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Korea Selatan mencatat lonjakan besar dalam ekspor chip semikonduktor pada Januari 2026 dengan nilai ekspor chip yang meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai sekitar 20,5 miliar dolar atau setara 344 triliun rupiah. Ya, hal ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekspor nasional di awal tahun. Korea Selatan mencatat lonjakan besar dalam ekspor chip semikonduktor pada Januari 2026. Mengutip data pemerintah Korea Selatan, ekspor chip semikonduktor melonjak sekitar 102,7% year on year pada Januari 2026 menjadi 20,5 miliar dolar Amerika, angka tertinggi kedua sepanjang sejarah ekspor chip negara itu. Kontribusi ini bahkan menjadi bagian dari rekor ekspor total Korea ke level 65,85 miliar dolar Amerika untuk bulan pertama tahun ini. Tumbuh hampir 34% year on year dibanding Januari 2025. Kenaikan tajam ekspor chip Korea Selatan didorong oleh permintaan global yang kuat, terutama untuk chip memori dan semikonduktor yang digunakan di server-server kecerdasan buatan AI, serta meningkatnya harga chip memori di pasar dunia. Sejumlah pembuat chip besar seperti Samsung dan SK juga mengalami keuntungan operasional kuat, mencerminkan peran KR secara global di industri komponen teknologi tinggi. Lonjakan ekspor chip turut berdampak pada rekor ekspor total Korea Selatan pada Januari 2026 menjadi pertama kalinya nilai ekspor bulanan surplus 60 miliar US dollar. Kinerja ini juga membantu memperkuat surplus perdagangan negara yang meningkat seiring permintaan komoditas teknologi tinggi di pasar global. Meskipun beberapa sektor lain juga mengalami kenaikan ekspor seperti mobil dan perangkat komunikasi. Meningkatnya ekspor chip Korea Selatan bukan hanya soal volume komoditas ke luar negeri, tetapi juga indikator bahwa industri teknologi tinggi tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekspor, terutama di tengah tantangan global seperti tarif perdagangan, ketergantungan rantai pasok, dan dinamika permintaan teknologi maju. Prospek ke depan menunjukkan bahwa permintaan akan semikonduktor canggih diperkirakan tetap tinggi sepanjang 2026 sejalan dengan percepatan adopsi AI dan solusi digital di berbagai sektor. Secara keseluruhan, lonjakan nilai ekspor chip Korea Selatan hingga lebih 102% year on year menjadi sinyal kuat bahwa negara ini terus memainkan peran sangat sentral dalam industri teknologi global. Dengan ekspor total yang melesat jauh di atas ekspektasi, kinerja perdagangan Korea Selatan pada awal 2026 menunjukkan momentum positif yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekosistem teknologi di tengah persaingan dunia yang semakin ketat. Berbagai sumber IDX Channel.